Oke pemirsa, kita jumpa lagi dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproth. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah Secret Sexuality and Sensuality. Sebuah tema yang sangat klop dengan situasi kita saat ini yang tiap hari dihebohkan oleh video yang katanya mirip porno dilakukan oleh artis yang mirip Luna Maya dan mirip Ariel. Dan untuk itu Ibu Mari Mulyani seperti biasanya akan langsung menggedor otak dan hatinya Pak Richard Klaproth mengenai hal-hal yang tadi saya ungkapkan tadi, dan mudah-mudahan ini tidak bisa digolongkan sebagai porno talks. Oke, silakan Bu Mari. Terima kasih Pak Gigi. Ya, Anda juga akan menggedor juga kan? Oh iya, topik-topik iya. begini. Iya, tapi bukan karena saya porno fans ya. Meskipun kadang-kadang melakukan hal yang sangat pribadi tentunya ya. Pribadi ya? Ya, Privacy pribadi, ya? privacy ya. Kata-katanya Iya, private. betul. Ya. Iya, menarik sekali nih Pak Richard. Jadi tadi Pak Gigin sudah buka betapa menghebohkannya fenomena yang baru-baru ini. Jadi pertanyaannya Pak Richard yang pertama adalah mengapa masyarakat demikian sensitif, marah, dan judgmental dalam kasus ini? Wah, ini panjang lebar nih penjelasannya. Tapi ini kan dianggap, kalau masalah pribadi seperti itu dianggap satu secret ya, rahasia. Jadi apa saja yang dianggap secret, dan kalau itu terungkap, apakah itu mengenai rahasia perbankan atau spionase yang terbongkar atau rahasia apa saja, kalau itu terbongkar maka akan heboh gitu. Tentu tingkat kehebohannya akan berbeda. Kalau itu masalah spionase berbeda, rahasia perbankan kalau dijebol berbeda dan sebagainya. Tapi kalau seks itu hebohnya memang luar biasa. Karena pertama kita harus bedakan, karena secret saja sudah menghebohkan gitu. Tapi kalau ada seks, maka akan lebih menghebohkan lagi gitu. Nah, permasalahannya karena seks itu dianggap sebagai sesuatu yang private, itu saja. Dan kalau sesuatu yang private, seharusnya dijaga. Dan kalau itu terungkap, maka itu akan heboh. Jadi sebenarnya karena rahasia ini yang terungkap, atau akar masalahnya semata-mata karena seks? Makanya kita harus pisahkan. Sering kalau kita lihat dalam diskusi itu karena masalah seks. Tapi sebenarnya karena masalah secret yang terungkap. Nah, kita bicara dulu mengenai secret. Tempo hari dengan Pak Gigin kita bicara masalah the secret ya, ingat juga the secret Pak. Nah, apa itu yang dimaksud dengan secret? Kalau kita sebagai seorang individu mempunyai sesuatu yang kita merasa indah atau beautiful, belum tentu indah buat you, belum tentu indah buat Mas Gigin. Tapi jadi itu sesuatu yang beautiful itu sifatnya kan inner, dari dalam. Dan kalau itu sesuatu yang kita anggap beautiful dan belum tentu orang punya pemikiran yang sama, dan itu adalah sifatnya inner, maka dia itu adalah sesuatu yang private. Dan karena dia sesuatu yang private, privacy-nya harus dijaga. Nah, jadi kalau seks itu dianggap sesuatu yang beautiful, dan itu adalah dari inner, maka itu harusnya dijaga. Saya kira sebenarnya semua masyarakat, manusia mempunyai pikiran seperti itu. Dan ketika itu terungkap, sebenarnya mereka marah, kenapa privacy itu tidak dijaga? Sebenarnya itu. Jadi bukan seksnya sendiri atau itunya sendiri, tapi ada secret yang seharusnya private itu diungkap. Demikian juga dalam hal-hal spiritual. Dalam hal-hal spiritual itu ada beberapa secret yang hanya dikuasai oleh sekelompok tertentu, tidak diberitahukan kepada orang banyak, karena ini adalah sesuatu yang beautiful buat mereka dan mereka mau keep buat diri mereka sendiri. Misalnya shamanik, pendeta shamanik, dia mempunyai secret bagaimana dia berhubungan dengan Tuhannya, di mana rakyatnya nggak bisa, dan dia keep is a secret. Dan kalau itu terbuka, maka marah. Ya, demikian juga gereja Katolik atau kita lihat banyak agama ya, kalau secretnya terbuka maka akan marah. Jadi sebenarnya masalahnya adalah secret. Kalau ya, seksnya, jadi judgmentalnya juga di situ. Nah, sekarang kita bicara mengenai seks. Nah, ini kalau kita sudah bicara seks, berbeda dengan secret. Seks ini berarti kita bicara mengenai masalah kesadaran. Ya, ada beberapa level. Karena seks itu bisa hanya yang pengertiannya genital. Kalau ada kaitannya dengan tadi pembukaan dari Pak Gigin, ada yang namanya sexuality. Itu berbeda gitu antara seks, sexuality, dan ada lagi yang lebih tinggi, sensual. Sebenarnya itu adalah menunjukkan level kesadaran.
seksnya sendiri kalau hanya itu saja sebagai genitals, maka itu adalah kesadaran yang paling rendah. Ya, yang kedua adalah sexuality, dia meningkat, dan yang ketiga adalah sensuality, itu kesadaran yang lebih tinggi. Nah, diskusi yang heboh ini kan dibilang judgmental, tapi ada juga sekelompok masyarakat yang saya lihat di sini yang mengatakan mind your own business. Mind your own business, itu bukan urusan kita. Itu adalah wilayah private mereka, itu untuk mengimprove barangkali their sexuality life, ya, untuk mengenhance. Dan dari sisi kedokteran juga atau psikologis banyak mengatakan kalau seorang suami istri ya sudah jenuh hubungannya, maka mereka harus melakukan pembaharuan, ya. Nah, saya bukan mempromotkan seks, ya, tapi sebenarnya masyarakat satu yang judgmental, yang satu mengatakan mind your own business. Ya, itu menunjukkan ada dua kesadaran yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, masalahnya kelompok yang judgmental itu biasanya mengatasnamakan rakyat, atas nama rakyat, atas nama umat, atas nama agama, padahal tidak ada yang menunjuk dia gitu. Lalu mengatakan ini harus dipunish, ya, ini harus dihukum. Dan celakanya negara juga akhirnya sampai seorang presiden berbicara soal ini. Padahal urusan presiden masih banyak yang lebih sibuk.